Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan seluruh kehidupan kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu miliki iman yang kuat. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ini, berbicara tentang satu keadaan, yaitu kondisi peperangan rohani. Itu sebabnya kita diingatkan untuk menggunakan perlengkapan senjata rohani. Dan salah satu yang kita perhatikan pagi hari ini adalah perisai iman atau iman sebagai perisai yang harus kita gunakan di dalam peperangan rohani ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Apa kegunaan daripada perisai iman ini di dalam peperangan rohani yang setiap saat, setiap waktu kita hadapi? Nah, yang pertama yaitu perisai iman untuk melindungi diri kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, iman harus kita gunakan sebagai sebuah perisai untuk apa? Melindungi kita di dalam pertahanan diri kita dari apa? Dari serangan si jahat, yaitu iblis. Dikatakan dengan jelas lewat firman Tuhan ini bahwa apa? Ada panah api yang apa? Yang diarahkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita perlu melindungi diri kita dengan iman. Iman yang adalah perisai itu yang dapat memberikan sebuah perlindungan yang kuat, dapat memberikan sebuah perlindungan yang aman bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus sadar firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan orang yang dapat ditelan. Nah, iblis ini sedang berjalan keliling. Dia adalah musuh saudara dan saya. Berupaya untuk apa? Menelan orang-orang yang lemah imannya. Itu sebabnya pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari pergunakan iman di dalam hidup kita. Iman di dalam Kristus. Sebagai perisai yang dapat apa? Yang dapat melindungi kita. Perisai yang dapat menjaga kita dari serangan si jahat iblis. Sehingga apa? Dia tidak akan mudah menelan saudara dan saya. Dia tidak akan mudah memangsa kita. Karena ada perisai iman di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman sebagai perisai. Yang kedua yaitu apa? Memadamkan panah api si jahat. Dia ada panah
ada panah yang dilepaskan oleh iblis, ya. Dan panah ini adalah panah api. Untuk apa? Untuk membunuh, untuk mematikan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, panah api yang dilepaskan oleh iblis, diarahkan kepada orang-orang percaya, merupakan siasat, tipu, muslihat yang dipakai oleh iblis. Melalui apa? Melalui hawa nafsu, keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, untuk merusak kehidupan orang-orang percaya, untuk membuat orang-orang percaya mengalami kebinasaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi, keinginan-keinginan duniawi dipakai oleh iblis dengan berbagai cara. Untuk apa? Untuk membawa anak-anak Tuhan mengalami kebinasaan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya pagi hari ini, mari pergunakan perisai iman. Sehingga apa? Kita dapat memadamkan, kita dapat mematikan panah api daripada si jahat iblis itu yang diarahkan kepada kita. Kita dapat memadamkan, mematikan. Dan yang ketiga, iman sebagai perisai memberikan kemenangan kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam pertempuran atau peperangan rohani, saya percaya bahwa kita semua ingin menang. Tujuan kita untuk menang, bukan untuk kalah. Tapi kalau kita melihat dengan keadaan situasi dunia hari-hari ini, ada banyak sekali orang-orang yang kalah, ditelan, dimangsa oleh iblis. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, pergunakanlah iman. Karena hanya imanlah sebagai perisai yang akan apa? Memampukan kita, menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, menghadapi berbagai siasat dan tipu muslihat daripada iblis. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami supaya kami punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang dapat memadamkan panah api si jahat, iman yang memberikan kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.